bersyukur berjumpa kembali pada kesempatan hari ini walaupun agak terlambat 2 menit karena sinyalnya tadi ganti-ganti provider dulu. Jemaah sekalian, kita teruskan pelajaran Irfan kita, buku Mishkat Irfani, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pembicaraan tentang kenabian. Jadi kita bicara tentang khalifah, istilah-istilah khalifah, imam, wali, dan sebagainya. Dan terakhir kita sudah bicara tentang kenabian. Kalau tidak salah, mari kita masuk ke screen untuk melihat materi kita. Jadi pada pertemuan yang lalu sudah sampai di sini hakikat kenabian. Ya. Jadi sampai di kenabian ya ini kita bicarakan. Jadi terakhir ini kemarin ada tanda kutipan nomor 90. Kita ada tandanya. Jadi di sini kita sudah bicara tentang insan kamil. Ya. Jadi kita sudah sampaikan bahwa para nabi dan para wali itu adalah sempurna. Walaupun tingkatan kesempurnaan mereka berbeda-beda. Dan puncak dari semuanya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu orang pun manusia lainnya dapat mencapai. Saya kira ini sepakat seluruh manusia, terutama orang Islam pasti sepakat. Bahwa Nabi Muhammad adalah bukan hanya khatamun nabiyyin, tapi sekaligus khairul anbiya, sayyidul anbiya wal mursalin. Khairul anbiya, sebaik-baik nabi, puncak kenabian, disebut juga sayyidul anbiya mursalin, sayyidnya, penghulunya para nabi dan rasul, sayyidul anbiya wal mursalin. Jadi kalau kita bicara tentang insan kamil, maka Rasulullah di puncak piramida itu. Disebut juga dengan khairul anam, sebaik-baik makhluk. Jadi kalau kita bicara manusia itu adalah sebaik-baik, sesempurna-sempurna ciptaan, namanya ahsanut taqwim, maka di puncak piramida ahsanut taqwim itu adalah Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah sesempurna-sempurnanya makhluk. Kalau kita bicara tentang khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, maka Nabi itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ketika kemudian ada yang bertanya, ketika turun surat Al-Bayyinah itu, innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah itu yang dimaksud di ayat itu khairul bariyah? Kemudian Nabi mengatakan di dalam sebuah tafsir, Ali wa syi'atuhu, Ali dan syiahnya. Berarti jemaah sekalian, Ali adalah merupakan representasi sempurna daripada Nabi. Karena Nabi sendiri sebetulnya adalah khairul bariyah, khairul anam, khairul anbiya wal mursalin. Dia sebaik-baik Nabi dan Rasul. Dia adalah puncak daripada ahsanut taqwim, disebut dengan insan kamil. Kata kamil di sini tentu dibatasi pada kata insan. Artinya tidak pernah menjadi Tuhan. Kenapa? Karena selalu ada kata insan. Jadi artinya cara memahaminya adalah bahwa di antara seluruh ciptaan Tuhan, yang paling sempurna itu adalah manusia, insan. Lalu kemudian insan itu bertingkat-tingkat lagi. Jadi yang paling sempurna daripada insan itu adalah namanya kamil, insan kamil. Begitu. Jadi sesempurna-sempurna makhluk yang Allah ciptakan adalah manusia. Ya. Dan manusia juga bertingkat-tingkat. Dengan demikian, orang yang menempati puncak piramida kesempurnaan manusia tentu adalah makhluk terbaik dari semuanya. Dialah yang persis berada di bawah Tuhan. Kalau ibarat cahaya, dialah yang paling terang. Jadi kalau Allah menciptakan seluruhnya dengan cahaya, maka cahaya yang paling terang itu pasti adalah yang disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu. Ya. Yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi saya kira ini kita sudah selesai kemarin.
Sekarang kita lihat, ini adalah pendapat Imam Khomeini dikutip. Imam Khomeini rahmatullah alaih dalam menjelaskan hakikat insan kamil berkata, ini penjelasan Imam Khomeini. Ingat Imam Khomeini itu punya beberapa karya irfan, yang dianggap sebagai masterpiece-nya Nabila Gifran adalah tentang insan ilahiyah, namanya insan ilahiyah, al-insan al-ilahiyah. Jadi Imam Khomeini dalam menjelaskan hakikat insan kamil berkata, sebagaimana cermin, insan kamil memantulkan gambaran. Jadi sebagaimana cermin, insan kamil itu adalah cermin yang paling bening. Manusia semuanya adalah cermin, tetapi sudah banyak yang mengandung noda. Di dalam cermin itu sudah banyak noda yang melekat. Imam Ghazali juga dalam menjelaskan Ihya Ulumuddin juga berbicara tentang cermin ini dan noda-noda yang melekat pada cermin jiwa jiwa manusia. Nah, Nabi ini adalah yang paling tidak ada lagi noda pada jiwanya. Karena tidak ada noda pada jiwanya dan jiwa merupakan cermin, maka jiwa insan kamil memantulkan secara sempurna yaitu gambaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan menyaksikan dirinya dengannya. Jadi dan Tuhan menyaksikan dirinya dengannya. Jadi Tuhan menyaksikan dirinya dengannya. Jadi Tuhan sendiri menyaksikan dirinya melalui jiwa orang itu. Jadi ini sebetulnya kutipan dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi katakan bahwa Tuhan itu rindu untuk melihat dirinya. Tentu ini adalah perumpamaan Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan tentu tidak seperti itu. Jadi, maka karena dia rindu melihat dirinya, maka diciptakanlah manusia yang melalui jiwa manusia Tuhan bisa melihat dirinya. Ini perumpamaan bahwa kalau kita bercermin, kita melihat diri kita di dalam, tetapi hakikatnya zatnya bukan diri kita. Kita sudah terangkan kalau kita bercermin, ya pantulan di dalam cermin kan persis sama dengan kita, tapi bukan kita. Ingat. Jadi kalau kita bercermin, gambaran di dalam cermin itu sama dengan kita. Warna bajunya, posturnya sama persis. Tetapi jelas bukan kita. Ya. Aslinya kita bukan yang di dalam cermin, tetapi yang di depan cermin. Ya, jadi aslinya bukan yang di dalam cermin, tapi yang di depan cermin. Begitu. Nah, Allah juga seperti itu. Jadi zatnya Allah tidak terbagi. Jadi ingat, zatnya Allah tidak terbagi. Zatnya Allah itu adalah simpel, sederhana, basit. Tidak bisa terbagi-bagi. Tetapi image-nya, gambarannya, itu bisa terbagi-bagi ke dalam sebanyak jiwa manusia. Jadi melalui jiwa manusia lah Tuhan menyaksikan dirinya dengan cermin tersebut. Di samping itu ia juga cermin penyaksian bahkan seluruh alam eksistensi. Jadi di dalam cermin jiwa manusia itulah juga bahkan terpantul seluruh realitas, seluruh kenyataan, seluruh reality. Jadi semua yang ada terpantul di dalam diri manusia. Makanya terkadang juga disebut manusia itu adalah sebetulnya makrokosmos dan alam semesta mikrokosmos. Kenapa? Karena segala realitas terpantul dalam diri manusia. Kan berarti manusia lebih besar. Bisa menyaksikan, bisa menampung seluruh itu. Muhammad Iqbal, seorang penyair dari Pakistan, mengatakan bahwa kalau orang beriman itu, orang beriman artinya orang yang hatinya bening, maka seluruh alam semesta tertampung dalam dirinya. Tetapi kalau dia orang tidak beriman, dirinya yang melebur ke dalam alam semesta. Kalau orang beriman, alam semesta melebur ke dalam dirinya, tertampung di dalam dirinya. Istilahnya di sini menjadi cermin penyaksian seluruh alam eksistensi. Kata alam eksistensi di sini alam wujud, termasuk bahkan tadi kita lihat Tuhan bisa kelihatan di dalam jiwa manusia. Nah, jadi jiwa manusia ini luar biasa sebetulnya. Itulah sebabnya kenapa para insan kamil, manusia suci, mengetahui segala-galanya. Cuma mereka itu adalah orang-orang yang tidak menyandarkan pengetahuannya kepada dirinya. Menyandarkan pengetahuannya kepada Tuhannya yang diwakili oleh jawaban malaikat
dengan mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka, maha suci engkau Tuhan. Subhanaka, maha suci engkau Tuhan. La ilma lana. La ilma lana, tidak ada ilmu, kami tidak punya ilmu. La ilma lana. Illa, kecuali ma 'allamtana, yang kamu ajarkan kepada kami. Jadi la ilma lana illa ma 'allamtana. Itulah Nabi. Tidak pernah mengaku bahwa itu adalah ilmunya. Makanya di dalam Al-Quran kita lihat misalnya, Nabi menerima wahyu, artinya bahwa pengetahuan itu ada pada diri Nabi, dan kalau Al-Quran itu adalah seluruh pengetahuan Tuhan yang ada di Lauhul Mahfuz, lalu kemudian dimasukkan dalam bentuk kitab suci yang pertama kali diwahyukan kepada dirinya Nabi, maka berarti kan dirinya Nabi adalah lembaran-lembaran yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Jadi sedemikian luasnya. Tetapi walaupun jiwanya Nabi itu adalah menampung seluruh pengetahuan semuanya, tetapi setiap ditanya selalu menjawabnya ketika ada kulnya. Katakanlah. Kul, katakanlah Muhammad. Qul innani ana basyarun mislukum yuha ilayya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dan sebagainya, selalu qul. Kalau tuh ada yang bertanya, yas'alunaka anis sa'ah, qul. Yas'alunaka anil mahidi, qul. Selalu ada kata qulnya, perintah untuk mengatakannya. Apa sebabnya? Karena Nabi walaupun sedemikian menyeluruh pengetahuannya, tapi tidak pernah mengaku itu pengetahuannya. Tidak ada sesedikit apapun kata aku di dalam pengetahuan itu. Selalu disandarkan pengetahuan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya tadi sore kita sampaikan bahwa kalau kita diberikan pengetahuan yang banyak, bisa kita menjadi Fir'aun. Karena mengaku kitalah yang pintar, kitalah yang ini. Maka kemudian cara untuk mengundang pengetahuan huduri sebanyak-banyaknya adalah dengan mengajari, mengedukasi jiwa kita agar bersikap tawadu. Bersikap tawadu, tawadu itu merendah. Ya, bersikap merendah, bersikap merasa tidak punya apa-apa, bersikap fakir, dan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa, kalau kita punya pengetahuan dari kita merasa ini ilmuku, nah itu sudah takabur namanya. Nah, kesimpulannya bahwa jiwanya para nabi dan rasul, terutama insan kamil yang paling sempurna itu Rasulullah, adalah menampung seluruh itu semuanya. Menjadi cermin penyaksian seluruh alam eksistensi. Dari ungkapan Imam Khomeini ini dapat dipahami bahwa menurut beliau insan kamil seperti sebuah cermin yang mempunyai dua wajah. Jadi dari ungkapan ini dapat dipahami bahwa menurut beliau insan kamil seperti sebuah cermin yang mempunyai dua wajah. Satu wajah adalah nama-nama dan sifat-sifat ilahi, yaitu caranya Allah bertajalli, dan yang kedua Tuhan menyaksikan dirinya dalam pantulan cermin sebagai gambaran dirinya. Jadi wajah pertama adalah nama-nama dan sifat-sifat ilahi tertampung di dalamnya, lalu kemudian yang kedua Tuhan menyaksikan dirinya. Kenapa? Karena sifat-sifat ilahi dan nama-nama itu kan dari Tuhan. Ketika dia sudah bertajalli di dalam jiwa kita, dan ketika Tuhan menyaksikan kita, ingat Tuhan itu menyaksikan, Tuhan itu maha melihat. Ketika melihat jiwa kita, oh dia melihat dirinya. Kenapa sempurna? Sama kalau kita punya anak, dan anak kita itu sempurna, mengkloning dalam tanda petik ya. Anak kita itu benar-benar sempurna mengambil sifat-sifat postur-postur kita. Warna kulit, tinggi badan, rambutnya, semuanya sama, hidungnya. Maka kita melihat, kalau kita melihat anak kita, sama dengan melihat diri kita. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi pada saat Allah menyaksikan jiwa orang seperti ini, insan kamil, maka Tuhan itu seakan-akan menyaksikan dirinya sendiri.
Jadi Tuhan seakan-akan menyaksikan dirinya sendiri dalam pantulan cermin sebagai gambaran dirinya yang sebelumnya kita telah bahas sebagai image of God. Ya, sebagai imago Dei. Sebagai gambaran Tuhan. Yang dalam pembahasan sebelumnya disebut dengan surahnya Tuhan. Allah menciptakan manusia ala surati berdasarkan surahnya. Surah gambar. Wajah lainnya memperlihatkan alam eksistensi. Jadi wajah lainnya memperlihatkan alam eksistensi. Jadi ini ternyata wajah pertama tadi ini adalah Tuhan. Wajah yang kedua adalah eksistensi. Apa namanya eksistensi? Semua yang ada selain Tuhan. Ya, dengan seluruh sifat dan kesempurnaan eksistensialnya. Nah, kalau ini terpantul di dalam jiwa, maka seperti kita bahas kapan itu bahwa yang namanya manusia sempurna pasti tahu segala-galanya. Yang namanya para nabi, para rasul, para imam suci tidak pernah kalau ditanya mengatakan tunggu dulu saya tanya si Asbi, tidak pernah. Ya. Jadi selalu semuanya bisa menjawab sampai pada tingkat matematika yang pelit pun juga mereka bisa jawab. Jadi ini adalah wajah pertama, yang kedua ini adalah wajah lainnya. Wajah pertama tadi adalah jiwa kita merupakan tempat bertajalinya nama-nama dan sifat-sifat ilahi, sehingga ketika Tuhan menyaksikan itu, seakan menyaksikan dirinya sendiri. Yang kedua, jiwa kita juga adalah merupakan cermin yang memperlihatkan atau memantulkan seluruh realitas alam eksistensi. Tentu dengan seluruh sifat-sifat dan kesempurnaannya sebagai alam eksistensi. Ingat, kesempurnaannya sebagai alam eksistensi, alam wujud. Nah, dengan demikian kita lihat pada jiwa manusia sempurna, realitas alam pada dirinya, dan realitas ilahiyah ada pada dirinya. Sehingga, dan memang sih sebetulnya antara realitas alam dan realitas ilahi tidak terpisahkan. Karena tidak mungkin Tuhan itu ada dikotomi antara dirinya dengan makhluknya. Kalau ada dikotomi, ada senjang, ada gap antara Tuhan dengan makhluknya, berarti makhluk berdiri sendiri. Makhluk punya ruangnya sendiri, Tuhan punya ruangnya sendiri. Nah, ini tidak mungkin seperti itu. Cara memahami Tuhan dengan sempurna, bahwa tidak ada keterpisahan antara Tuhan dengan makhluknya, seperti cara kita tadi siang memahami kata ada. Jadi semua yang mengambil tempat dalam tanda petik pada ada, disebut dengan ada meja, ada ini. Ya, jadi artinya apa? Meja tidak pernah terpisahkan dengan ada, selama dia meja. Kecuali kalau sudah tidak ada, maka hilang dari ada. Selama apapun yang kita saksikan, yang kita pikirkan, berarti mengambil tempat di dalam wilayah ada. Ya. Jadi tidak pernah ada yang terpisahkan dengan si ada itu. Karena kalau terpisah dengan si ada, berarti esensinya meniada. Ya, begitu. Jadi wajah lainnya memperlihatkan alam eksistensi dengan seluruh sifat dan kesempurnaan eksistensialnya. Jadi Bapak sekalian kita renungkan lagi, berarti kita ini juga arahnya ke sana. Bagaimana caranya jiwa kita ini dibersihkan, dibina, diedukasi, supaya jiwa kita itu menjadi cermin yang bisa memantulkan dua unsur itu. Cermin berwajah dua. Wajah pertama adalah memantulkan nama-nama dan sifat-sifat ilahiyah, sehingga ketika Allah menyaksikannya seakan menyaksikan dirinya. Yang kedua, bagaimana caranya jiwa kita memantulkan seluruh realitas. Nah, ketika jiwa kita memantulkan seluruh realitas, maka antara kita dengan alam realitas juga tidak ada kesenjangan. Tidak ada dikotomi. Sebagaimana tidak ada dikotomi, kesenjangan antara diri kita dengan Allah pada cermin dengan wajah pertama. Jadi tidak boleh ada kesenjangan. Nah, kalau tidak ada kesenjangan antara diri kita dengan alam eksistensi, alam realitas, maka kan berarti bahwa kita dengan alam realitas tidak ada istilah musuh-musuhan, tidak ada benci-bencian. Ya, dan karenanya seluruh alam realitas akan takluk pada diri kita. Takluk dalam pengertian bersama dengan diri kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, di sepanjang sejarah kenabian tidak pernah ada nabi yang dicelakai oleh alam.
Bapak Ibu pernah dengarkan ada nabi yang dicelakai oleh alam? Nabi-nabi, rasul-rasul itu dicelakai oleh orang jahat, orang durhaka kepada Tuhannya. Jadi tidak pernah ada nabi dan rasul yang tercelakai ataukah dicelakai oleh alam. Misalnya ada nabi yang mati karena dipatok ular, nggak pernah dengarkan itu. Ada nabi mati karena ditimpa oleh batu yang menggelinding dari atas bukit, tidak ada. Kalau mati dilempar batu sama orang jahat, nah begitu. Jadi kalau alam sebagai alam toh saja, tanpa masuk intervensi manusia, jadi alam sebagai alam, alam sebagai alam tidak mungkin itu mencederai nabinya. Lihatlah misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus, bisakah alam mencederai dia? Tidak. Begitu dilempar ke laut, dalam keadaan laut yang bergelombang, ya laut itu sudah mempersiapkan salah satu penghuni terbaiknya, yaitu ikan besar. Ikan besar itu sudah siap menampung Nabi Yunus. Dan ikan besar itu tidak mengunyah Nabi Yunus. Bayangkan kalau dia mengunyah-ngunyah kayak makanan. Ya, tetapi memelihara. Nabi Yunus itu diselamatkan, dipelihara oleh ikan besar. Bahkan diantarkan sampai ke pantai. Nah, apa sebabnya? Karena seluruh alam itu berkhidmat kepada manusia sempurna. Tidak ada nabi yang mati karena dimakan buaya misalnya. Bahkan kita lihat misalnya kasusnya Nabi Musa, air rela terbelah untuk memberi jalan bagi berjalannya Nabi Musa. Jadi tidak ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang mati, meninggal karena dicederai oleh alam. Karena semua alam itu menyatu padu dengan diri sang Nabi. Gitu. Nah, oleh sebab itulah, kalau kita mencapai derajat itu, antara kita dengan alam satu kesatuan. Sinkron, integral, ya, dan tak terpisahkan. Dan kalau tanda jiwa manusia itu sudah menjadi cermin yang memantulkan eksistensi seluruh sifat kesempurnaan alam, maka tidak mungkin ada satu jiwa manusia seperti ini, manusia sempurna, yang misalnya benci kepada alam. Benci kepada nyamuk, benci kepada kecoa, benci kepada ular, tidak mungkin. Apa sebabnya? Karena dirinya adalah merupakan tempat bertajallinya juga seluruh sifat dan eksistensi, sifat kesempurnaan eksistensi alam semesta, lahir ataupun batin. Nah, jadi begitu. Jadi itulah disebut dengan pada jiwa manusia tertampung semuanya. Itulah sebabnya di dalam surat surat 33, ketika ditawarkan itu kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, semuanya tidak sanggup menerimanya. Kenapa? Karena tidak memiliki jiwa seperti itu. Ketika manusia ditawari, manusia menerimanya. Sayangnya kata Tuhan, manusia itu zalim dan bodoh. Kenapa? Zalimnya adalah ketika diberikan sesuatu yang luar biasa yang disebut amanah itu, justru dia tidak menggunakannya. Zalim namanya. Bayangkan kalau ada orang mati kelaparan, padahal dia membawa bekal makanan yang banyak. Itu namanya menzalimi dirinya. Begitulah manusia diberikan bekal sama Tuhan, yang namanya jiwa yang bisa menampilkan tadi dua oknum, yaitu Tuhan dan ciptaannya, sehingga jiwa menjadi memiliki dua wajah tadi, tetapi manusia tidak menggunakan itu, berarti manusia menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, manusia itu bodoh. Apa sebabnya? Tidak pernah berpikir bahwa hanya manusialah yang bisa memiliki kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa, kemampuan melakukan penilaian, kemampuan melakukan kreativitas. Jadi manusia disebut dengan bodoh di situ, jahil. Ya. Nah, jadi itu. Jadi berdasarkan yang di atas dapat disimpulkan bahwa Urafa melihat hakikat insan kamil memiliki dua sisi. Tadi dari atas ini dua wajah, dua sisi. Sisi ilahiyah disebut dengan sisi hak, hakiyah, al-haq Tuhan, dan sisi makhluk, khalqiyah. Jadi sisi
sisi hakia dan sisi khalqiyah. Hak dan khalq. Ya. Jadi ada hak, al-haq, dan ada al-khalq. Ya. Jadi memiliki dua sisi. Sisi hakia, sisi khalqiyah. Gimana sekalian? Ya namanya haknya itu kebenaran, kebenaran sempurna. Kebenaran ini kan adalah konsep di alam batin. Ketika dia dimasukkan ke alam ruang waktu, namanya perbuatan, perkataan. Perkataan, perbuatan. Perbuatan itu bisa aktif, bisa diam. Perbuatan namanya. Perbuatan jangan dibayangkan hanya beraktivitas. Tetapi diam juga adalah perbuatan. Perbuatan diam. Nah, gimana sekalian? Maka pada saat hakia ini akan masuk ke alam ruang waktu, menjadilah namanya menggunakan kata khalq. Ya, jadi ketika ini keluar dia harus memancar melalui ini. Ya, jadi di hatinya, di pikirannya dipenuhi dengan ini. Dan ketika berbuat dipenuhi dengan khalqiyah. Makanya dari kata khalq lahirlah kata khulq. Khulq itu akhlak. Dari kata khalq. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya kaum Muhammad benar-benar memiliki khulq, akhlak yang mulia. Kenapa? Karena berakhlak itu kan artinya berbuat, bertindak di alam ruang waktu. Ketika di alam ruang waktu, maka lingkungannya cuma dua, manusia atau alam. Nah, maka akhlak itu di ruang waktu ya kepada manusia dan alam. Maka kita lihat disebut dengan berakhlak. Khulq jadi akhlak dari kata khalq. Jadi yang disebut dengan akhlakul karimah yang didorong, yang didasari oleh wajah yang hakiyah. Ya, jiwa masih belum hakiyah, masih zulmiyah, zalim, maka yang keluar juga tidak mungkin akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik cermin daripada jiwa yang baik. Jadi cermin khalq merupakan pantulan atau keterusan daripada cermin hak, wajah cermin hak kita. Jadi dengan demikian Mas sekalian, ini dua-duanya harus kita satukan, tidak boleh dipisahkan. Itulah sebabnya terkadang disebutkan bahwa manusia itu harus bersamaan, harus sama, terintegrasi. Hablum minallah, hablum minan nas. Dimensi hakiyah pada diri insan kamil adalah bahwa insan kamil merupakan cermin dari Allah Subhanahu, dari hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dimensi hakiyah, ya, ini hakiyah, dimensi hakiyah ini ya, adalah bahwa insan kamil merupakan cermin. Ya, jadi dimensi hakiyah pada diri insan kamil adalah bahwa insan kamil merupakan cermin dari hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari cermin di sini, insan kamil merupakan tajalli. Dimaksud dari cermin di sini adalah insan kamil merupakan, jadi ingat yang namanya cermin, insan kamil merupakan tajalli. Ingat, tajalli itu artinya menampakkan dirinya. Sama kalau kita di depan cermin. Kalau kita di depan cermin, ya nampak diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu berdiri di depan cermin, maka yang nampak di dalam cermin itu kalau bahasa awam namanya bayangan. Kalau bahasa irfan kita sebut dengan tajalli. Jadi kita, saya yang berdiri di depan cermin bertajalli di dalam cermin itu. Ya, bertajalli, muncul di dalam cermin itu. Sesuai dengan saya yang ada di depan cermin. Jadi maksud dari cermin di sini ialah bahwa insan kamil merupakan tajalli dan manifestasi dari seluruh nama-nama sempurna Allah. Ya, jadi maksud dari cermin di sini adalah insan kamil merupakan tajalli. Tajalli berarti pantulan, proyeksi, refleksi, gambaran, bayangan, dan manifestasi dari seluruh nama-nama sempurna Allah. Jadi insan kamil itu disebut dengan nama-nama. Ya. Jadi insan kamil inilah yang disebut dengan al-asma, nama-nama. Kalau disebut dengan nama-nama sempurna Allah kan berarti al-asmaul husna. Jadi insan kamil itu sebetulnya adalah nama-nama itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengerti ini, pasti sudah faham apa yang dimaksud dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah.
Ya, bismi dengan bersama nama Allah. Siapa nama Allah di situ? Yaitu para nabi dan rasul. Dan kita terhubung dengan para nabi dan rasul itu melalui huruf ba. Jadi ba ini adalah penghubung kita. Puncak dari segala nabi dan rasul adalah Muhammad bin Abdullah. Dan untuk menyatu dengan Muhammad bin Abdullah melalui ba. Ketika Sayyidina Ali ditanya tentang huruf ba, dia katakan titik dalam huruf ba itu adalah kami Ahlul Bait. Nah, berarti untuk bisa diterima oleh Nabi di akhirat, untuk bisa terhubung dengan Nabi, ya harus melalui huruf ba itu. Jadi, Bismillah. Dan kita disuruh belajar agar menemukan momentum pemenyatuan kita dengan Allah melalui huruf ba itu. Ayat mengatakan, Iqra bismi. Iqra, bacalah. Iqra itu artinya mencarilah, berproseslah, berevolusilah menuju kepada Allah, evolusi jiwa. Bi dengan melalui ismi rabbik, Iqra bismi rabbik. Ya. Saya kira ini jelas Bapak Ibu sekalian. Sedangkan yang dimaksud dengan dimensi khalqiyah, jadi tadi hakiyah, yang dimaksud dengan dimensi khalqiyah adalah sisi kehambaan. Jadi khalqiyah adalah sisi kehambaan dan ubudiyah kepada Allah SWT. Jadi tidak bisa tidak manusia, bahkan Nabi sendiri juga beribadah kepada Allah SWT, karena dalam dirinya ada juga dimensi khalqiyah, khalq. Ya ini. Pertama tadi adalah hakiyah, yang kedua adalah khalqiyah. Ya, jadi khalqiyah inilah menyebabkan kita menyatu dengan alam, dan hakiyah inilah menyebabkan kita menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jemaah sekalian sudah jelas ini ya tentang jiwanya para insan kamil. Jadi kata kuncinya di sini adalah insan kamil. Manusia sempurna. Insan kamil ini yang pertama memperkenalkannya adalah Ibnu Arabi. Ya, jadi ini adalah Ibnu Arabi. Kata insan kamil, tapi kalau bahwa manusia sempurna tentu sudah sering dipakai. Tapi membuat frasa insan kamil itu adalah Ibnu Arabi. Karena kalau di dalam Al-Quran itu kan menggunakan istilah-istilah seperti khairul bariyah, menggunakan kata-kata ahsanut taqwim. Ya, itu yang di dalam Al-Quran. Menggunakan kata-kata khairul bariyah. Kalau Ibnu Arabi menggunakan kata insan kamil. Ya. Kata insan kamil ini serasa lebih gampang dimengerti oleh manusia secara keseluruhan. Kenapa? Karena kata insan ini kan menunjukkan manusia. Tetapi dia kamil, sempurna. Ya. Jadi kamilnya manusia itu apabila pada dirinya sempurna juga dua sisi dari jiwanya tadi, yaitu menampung dimensi haknya Allah, dan yang kedua adalah menampung dimensi khalqnya, realitas alam semesta, lahir ataupun batin. Sehingga jiwa manusia itu tadi dikatakan mempunyai cermin dengan dua wajah. Ya. Sehingga manusia di satu pihak ya merupakan tajalli dan manifestasi daripada nama-nama sempurna Allah. Di pihak lain, dia adalah merupakan hamba, tetap merupakan hamba. Dan dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya, kalau memahami ini, berarti manusia tidak pernah dan tidak akan pernah jadi Tuhan. Ya, ingat, manusia tidak akan pernah jadi Tuhan. Kenapa? Karena dia pada dirinya ada dimensi khalqiyah. Ya. Ada dimensi ciptaan. Tidak bisa terpisah juga dari dirinya. Nah, kalau ini ditiadakan, berarti manusia adalah sama dengan Tuhan. Itu tidak mungkin. Nah, inilah perbedaan antara cara Islam kita memahami manusia sempurna, dalam hal ini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, dan saudara-saudara kita yang Kristiani sekarang memahami sosok Nabi Isa ya, alaihi salam. Karena bagi mereka Nabi Isa dihilangkan sisi khalqiyahnya, sehingga dan karenanya ya Nabi Isa dipandang sebagai semacam Tuhan, begitu. Jadi situ perbedaannya. Sekarang kita bicara tentang kenabian, ya, kenabian. Belum kita selesai di sini. Ya. Jadi kenabian, ya. Terdapat 3 kemungkinan akar kata Nabi. Jadi kenabian. Jadi kita bicara kata Nabi dulu. Kan tadi sudah insan kamil ya.
Jadi penggunaan kata insan kamil menunjukkan bahwa semua orang bisa berproses ke sana. Ya, jadi insan kamil itu adalah puncak dari seluruh proses kemanusiaan. Proses kemanusiaan kita bekerja pada dua sisi ilahiyah atau hakiyah dan sisi khalqiyah. Ya. Jadi namanya insan, dalam dirinya itu ada dua sisi rohani hakiyah dan sisi jasmani atau khalqiyah. Ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau dipisahkan ya kita bukan manusia lagi. Seperti misalnya kalau orang sudah mati kan tubuhnya udah nggak ada. Ya kita sebut saja dengan almarhum ataukah sebagai orang yang sudah meninggal. Bukan lagi, tidak dihitung lagi dalam data-data statistik. Tidak dihitung lagi di dalam perhitungan pendapatan per kapita dan sebagainya. Ya. Jadi kenabian sekarang. Kita bicara kenabian. Kalau insan kamil tadi lebih umum, ini kenabian lebih khusus. Ya. Jadi kata kenabian ini, ini kan bahasa Indonesia kita, ya asal katanya adalah ya, nabi ya, di sini nabi. Sorry. Jadi kalau kita itu dari sini nabi. Ya. Nah, yang di depannya ini adalah awalan dan ini akhiran. Ya. Jadi intinya nabi. Nah, ketika mendapatkan imbuhan atau awalan ke dan akhiran an, tidak berbicara tentang sosoknya nabi, tapi kenabiannya. Ya. Jadi kenabian, presiden kepresidenan begitu. Jadi kenabian. Kalau bahasa Arabnya nubuah, kenabian. Ya. Nah, mari kita bicara sedikit tentang kenabian. Terdapat 3 kemungkinan akar kata nabi. Jadi ini dari sisi bahasa dulu. Dari sisi bahasa. Jadi terdapat 3 kemungkinan akar kata nabi. Pertama, nabi berasal dari kata naba. Bapak Ibu kalau rajin baca Quran sering menemukan kata naba. Ya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Itu naba, watlu alaihim, ceritakanlah kepada manusia naba abnai, naba berita, ibnai 2 putra Adam, ibnai Adama bil haqqi, dengan benar. Di dalam surat An-Naba, ingat kata-kata An-Naba sama tulisannya. Amma yatasaalun anin naba, an-naba. Anin naba artinya an-naba. Ya. Tentang an-naba berita. Jadi berdasarkan analisis bahasa, ya 3 kemungkinan akar kata nabi. Akar katanya ini, asal usul katanya. Jadi dibicarakan adalah akar kata. Ya. Yang pertama, nabi berasal dari kata naba, yang bermakna berita atau kabar. Jadi kalau naba itu kan berita, kabar. Amma yatasalun anin naba, tentang berita. Al-azim. Anin naba'il azim. Berita di surat Al-Maidah 27. Watlu alaihim naba'a bnai Adama. Ceritakanlah kepada mereka berita, cerita, kabar tentang 2 putra Adam. Sebab Nabi mengabarkan. Kenapa disebut ini naba adalah dari kata kabar atau berita? Karena Nabi mengabarkan berita. Karena Nabi mengabarkan berita dari Tuhan dan menyampaikan kepada manusia terutama tentang dirinya Tuhan, tentang zat dan sifat. Jadi inti pertama berita yang dibawa oleh para nabi adalah memperkenalkan Tuhan. Jadi ibaratnya nabi itu Tuhan memperkenalkan dirinya melalui utusannya. Karena manusia tanpa melalui utusan Tuhan tidak akan pernah bisa mengenal Allah secara benar. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan secara benar, ya melalui utusannya. Karena Allah memperkenalkan dirinya melalui sang utusan. Maka utusan membawa berita tentang Tuhan, tentang zat dan sifatnya. Tentang zat dan sifat Tuhan. Juga tentang perbuatan, af'al, dan tentang hukum-hukumnya. Ini tentang bagaimana zatnya Tuhan, bagaimana sifatnya, perbuatannya, ataukah nama-namanya yang berasal dari perbuatannya, dan hukum-hukumnya. Ya. Jadi ini semuanya. Jadi itu yang pertama. Ya, ini adalah yang pertama. Yang kedua sekarang.
Ini adalah yang kedua. Nabi berasal dari kata nabwah. Nabwah. Jadi yang kedua mengatakan Nabi berasal dari kata nabwah. Dan naba'ah. Naba'awah. Jadi nabwah, naba'awah. Jadi ini adalah tunggalnya, ini jamaknya. Nabwah, naba'awah. Yang berarti ketinggian. Jadi nabwah itu adalah ketinggian. Apa namanya? Dataran yang tinggi. Ya. Jadi nabwa atau nabawa itu adalah dataran tinggi. Semacam apa? Semacam bukit. Nah, itu bukit yang tinggi. Ya. Itu adalah nabwah. Nah, sesuai dengan kata ini, Nabi adalah orang yang memiliki posisi mulia dan tinggi derajatnya. Jadi Nabi adalah berada di puncak tadi, puncak bukit, di puncak gunung, di dataran yang tinggi. Dari sisi apa? Dari sisi insannya tadi, insan kamil, mereka yang paling sempurna. Makanya disebut dengan nabwa, artinya dia berada di puncak piramida manusia. Yang berarti ketinggian. Jadi ini nabawa, yang berarti ketinggian. Sesuai dengan kata ini, Nabi adalah orang yang memiliki posisi mulia dan tinggi derajatnya. Ketiga, ini ada ketiga. Yang ketiga, sebagian berpendapat kata Nabi bermakna jalan. Dia mengatakan Nabi itu dari kata jalan, semacam way. Ya. Ada istilah way of life, itu jalan. Nah, itu Nabi itu adalah jalan. Dan di dalam tradisi saudara-saudara kita yang Kristiani, itu terkenal dengan sabda Nabi Isa atau Yesus Kristus yang mengatakan bahwa aku adalah jalan. Maka siapa menerima aku, maka dia menempuh jalan itu. Jadi akulah jalan. Ya, itu kata Nabi Isa. Nabi-nabi ya sebetulnya adalah jalan untuk menuju kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak bersama dengan Nabi, berarti kan keluar dari jalan. Jadi disinilah pentingnya berwilayah. Karena bersama dengan Nabi, berarti kita ikut pada jalan kenabian. Ya, kenapa? Karena ini pendapat yang ketiga. Yaitu bahwa Nabi bermakna jalan. Ya, ini adalah Nabi bermakna jalan. Ya. Sebab para Nabi merupakan jalan-jalan hidayah manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para Nabi merupakan jalan-jalan hidayah manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Siapa yang mengikuti Nabi, dia benar. Makanya Nabi di dalam Al-Quran, Nabi siapapun, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad, selalu mengatakan kata-kata ittabi'uni. Ya. Ingat yang ikut tadabbur selalu kita ketemu kata-kata wattaqullah wattabi'uni. Ya, begitu. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku, ataukah ikutlah kepada aku. Wattaqullah wati'un. Ya, takwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Wati'uni, taatlah kepada aku. Kenapa? Karena Nabi adalah jalan. Atau kata-kata Nabi yang paling terkenal yang sering kita ungkap, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, fattabi'uni. Jadi jalan. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ya. Kenapa? Karena jalannya Nabi dan Rasul itu adalah namanya subulas salam, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kedamaian. Jadi tidak akan pernah bisa kita selamat kalau tidak melewati jalannya Nabi. Karena Nabi dalam makna yang ketiga adalah jalan itu sendiri. Coba kita lihat misalnya di dalam Al-Quran ini. Suratnya Ali Imran. Ayatnya 31. Qul in kuntum tuhibbuna. Katakanlah Muhammad. Di sini ada kata qul. Perintah kepada Nabi. Siapa yang memerintahkan? Ya Allah. Muhammad qul katakanlah. In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian cinta kepada Allah. Jadi in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian semuanya cinta kepada Allah. Kuntum tuhibbunallah. Fattabi'uni. Ikutilah aku. Maksudnya aku adalah jalan. Ikutilah aku. Ya. Fattabi'uni. Ikutilah aku. Ya.
Jadi ya-nya di sini, ya-nya di sini adalah nabi. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ya. Ya, artinya kalau kita tidak ikut dia, ya tidak bisa sampai kepada Allah. Kata-kata tuhibun ini adalah siapa yang rindu berjumpa dengan Allah. Ini adalah ishq. In kuntum tuhibun, jika kalian rindu, cinta, ingin berjumpa dengan Allah, ya harus datang kepada Allah melalui aku. Ya, barulah Allah yuhibbukum Allah, barulah Allah akan menarik kalian dengan magnet cintanya. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan menarik kalian dengan magnet, dengan daya tarik cintanya. Dan supaya bisa masuk kepadanya, karena Allah itu Maha Suci, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, ini adalah dosa. Dan tidak bisa sampai kepada Allah dengan bawa dosa. Karena Allah apa? Maha Suci. Maka caranya supaya Allah bisa menyerap kita masuk ke dalam dirinya, dia harus mengampuni dosa kita dulu. Jadi harus ada mekanismenya di mana Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Jadi ini adalah ayat-ayat ini saya kira jelas sekali. Ya. Atau misalnya yang sering kita juga angkat adalah surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Orang beriman bertakwalah kepada Allah. Jadi alladzina amanu ittaqullah, ya. Bertakwalah kepada Allah. Tapi untuk sampai kepada Allah, karena bertakwa kepada Allah itu artinya berprosesi menuju kepada Allah, berproses menuju kepada Allah, supaya bisa sampai kepada Allah, wabtaghu, harus cari. Di sini perintahnya adalah wabtaghu, cari. Ini perintah wabtaghu. Untuk siapa? Untuk sampai kepada Allah ilaihi. Apa yang kita harus cari untuk sampai kepadanya? Al-wasilah. Jadi hi-nya di sini ke sini, kembali kepada Allah. Wabtaghu ilaihi, itu kepada Allah. Ya. Al-wasilah, carilah wasilah. Jadi untuk sampai ke sana harus ada wasilah berdasarkan ini. Perantara. Nah, perantara itu tentu siapa? Ya tentu yang sudah sampai ke atas, tentu manusia sempurna, insan kamil. Ya. Jadi kalau kita ingin sampai kepada Allah harus mencari wasilah dulu, baru kemudian wajahid bersungguh-sungguh kita menempuh jalan itu, fisabilillah, dan jalan itu. Mengikuti jalan itu bersama dengan wasilah ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu la'allakum tuflihun. Ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Ya. Ini mirip juga misalnya dengan surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah. Kita lihat surat At-Taubah. Ya, yang mengatakan, ya, surat berapa, ayat berapa ya? Yang mengatakan bahwa, ya, ini ayat 91 kan ya. Ya, ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Itu ada kan? Ya, lupa ayatnya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, itu sama semuanya maknanya tadi. Jadi bermakna jalan, ya ayyuhalladzina taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah dengan orang-orang yang shadiqin, benar. Ya, jadi seperti itu Mas sekalian. Jadi kita kembali ke sini. Jadi ketiga, sebagian berpendapat kata Nabi bermakna jalan. Sebab para nabi merupakan jalan-jalan hidayah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga makna yang disebutkan di atas, yaitu pertama Nabi tadi sebagai pembawa berita, Nabi adalah posisi yang tertinggi, nabawa. Yang ketiga adalah Nabi adalah merupakan jalan ataukah sabil, merupakan jalan ataukah sirat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga makna yang disebutkan di atas, makna pertama yaitu Nabi pembawa berita yang lebih masyhur, lebih terkenal
di kalangan ulama. Jadi makna ketiga. Apa maaf makna pertama. Jadi makna pertamalah yang lebih masyhur ya di kalangan ulama. Terutama karena memiliki hubungan yang selaras dengan risalah kenabian atau sebagai pembawa berita dari Tuhan. Ini juga sesuai dengan definisi ulama Lughah Ragib Isfahani. Jadi ingat, ada seorang ulama namanya Ragib Isfahani. Ini terkenal dengan dengan kamus Al-Qur'annya. Jadi setiap kata dalam yang digunakan Al-Qur'an itu ada di sini Ragib Isfahani. Bisa kita download. Jadi Ragib Isfahani bikin kamus khusus kata-kata yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi semua kata yang ada dalam Al-Quran dibikinkan definisinya oleh dia. Nah, makanya dikatakan sesuai dengan definisi ulama Lughah Ragib Isfahani yang menyatakan nubuah atau kenabian adalah kedutaan. Ingat kedutaan itu kan adalah berarti utusan. Jadi nubuah atau kenabian adalah kedutaan antara Tuhan dan hambanya. Kedutaan itu artinya perwakilan. Jadi nabi itu adalah perwakilan antara Tuhan dan hambanya. Gitu. Jadi kalau Tuhan ingin menyampaikan kepada hambanya melalui nabi. Begitu juga kalau hamba ingin sampai kepada Tuhannya melalui nabi juga. Jadi sama, dua sisi. Jadi kalau kita gambarkan fungsi nabi di sini. Jadi nabi itu fungsinya adalah seperti ini. Fungsinya adalah seperti ini. Nah, fungsinya seperti ini. Nah, jadi kita anggap di sini Allah. Allah. Kemudian di sini adalah hamba. Itu hamba. Ini adalah hamba. Ya, hamba. Ya. Kemudian di sini adalah nabi. Ya, ini adalah nabi. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi ini tidak bisa ke bawah di sini, bukan berarti Allah tidak mampu, tetapi untuk supaya Allah memperkenalkan dirinya dengan sempurna harus manusia yang jiwanya juga sempurna. Ya, karena dia ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kalau tidak, gimana bisa memahami kesempurnaan Tuhan sedangkan jiwanya kotor misalnya. Nah, maka inilah yang terjadi. Ya, jadi ini ke sini ya gitu. Nanti kemudian Nabi mengajarkan kepada hamba manusia. Nah, begitu ya sebaliknya kita lihat. Jadi gerak sebaliknya juga begitu. Ya, dari sini ya, kepada Nabi, dari sini ke atas. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan ini. Ya. Jadi kalau kita lihat fungsi ini ke bawah, ini namanya Nabi adalah Rasul utusan. Istilahnya tadi Ragib Isfahani duta besar. Ambasadornya Tuhan. Jadi ada ambasadornya Tuhan. Jadi dari Allah ke hamba, Nabi adalah ambasador. Nabi adalah duta besar. Nabi adalah utusan Tuhan. Ya. Dari hamba ke atas ini namanya wasilah. Ya, ingat dari ini ke atas ya. Jadi dari hamba sampai kepada ini namanya wasilah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa babtaghu ilaihi alwasilah. Jadi untuk sampai kepada Allah harus wasilah. Jadi tidak pernah bisa kita langsung ke atas ini. Ya, ya selalu harus tidak bisa langsung. Makanya kita kasih titik-titik. Ya, titik-titik. Allah ingin perkenalkan langsung kepada hambanya juga pakai apa? Kan Allah tidak punya lisan seperti kita. Tidak bisa tidak mungkin bersuara seperti kita. Karena kalau Tuhan bersuara, kuping kita tidak mampu mendengarnya. Jadi begitu juga ke bawah ini ya. Ya, jadi begitu. Nah, jadi maka supaya ini tidak seperti ini, maka Nabi menggunakan ini. Allah menggunakan Nabi sebagai perantara ke sini. Hamba menjadikan Nabi sebagai perantara kepada Allah. Contohnya saja, ketika Allah saja memperkenalkan kedekatannya kepada hamba. Nah, di dalam Al-Quran katakan, wa idza sa'alaka ibadi, itu menggunakan perantara di situ. Coba kita lihat. Ya.
Ini surat Al-Baqarah. Ayatnya 186. Lewat. 186. Ya. Kita lihat ini. Wa idza apabila bertanya kepadamu siapa ibadi. Jadi apabila ibadi hamba-hambaku sa'alaka ya, bertanya kepadamu Muhammad. Kaknya di sini adalah nabi. Ya. Wa idza sa'alaka. Jadi di sini hamba bertanya tentang Allah melalui nabi sa'alaka. Jadi wa idza sa'alaka harus kaknya kepada nabi. Hambaku bertanya kepada siapa? Ani tentang aku. Nah, di sini kita lihat kata Ani-nya muncul. Ya. Di sini Ani muncul. Ani tentang aku. Ya. Nah, di sini adalah Allah. Nah, jadi kita lihat ada nabi sebagai perantara, ada Allah. Jadi hamba dengan Allah harus melalui nabi. Kalau kita lihat ini kan harusnya bisa aja ke sini, ya, tapi tidak. Ya, harus melalui nabi di sini. Salah ibadati, baru katakan fa ini sungguhnya aku qarib. Aku dekat. Jadi untuk memperkenalkan saja kedekatannya Tuhan kepada hamba melalui nabi. Ya. Untuk menjelaskan ini saja sederhana yang mau dibicarakan. Hanya membicarakan ini, qarib. Ya. Aku dekat. Jadi menjelaskan saja kedekatan Tuhan kepada hamba itu menggunakan nabi. Idza sa'alaka ibadi anni qarib. Jadi bagaimana bisa menafikan fungsi nabi di dalam keberagamaan? Ya. Jadi nabi di sini. Jadi kalau ayat tadi Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi ya fa inni qarib, aku dekat kepada mereka. Jadi harus melalui nabi. Ya. Kita kembali. Jadi kita teruskan, terutama karena memiliki hubungan yang selaras. Jadi kita ulangi lagi. Dari ketiga makna yang disebutkan di atas, makna pertama yang lebih masyhur di kalangan ulama, terutama karena memiliki hubungan yang selaras dengan risalah kenabian. Atau sebagai pembawa berita dari Tuhan. Ragib Isfahani dalam kamus bahasa Al-Qur'annya mengatakan bahwa nubuah atau kenabian adalah kedutaan atau perantara antara Tuhan dan hamba-hambanya yang berakal, ingat yang berakal, untuk melengkapi perkara ma'ad, masalah akhirat, eskatologi, ya, dan kehidupan mereka. Jadi memperkenalkan dirinya, menjelaskan tentang akhirat, dan juga perkara kehidupan manusia. Nabi dikatakan nabi karena dikarenakan dia berbicara tentang hakikat. Jadi tidak berbicara tentang yang cetek-cetek, yang dangkal. Misalnya ngajari kita main sepak bola, tidak perlu, itu bisa kita lakukan sendiri. Mengajari kita bikin permainan olahraga, tidak perlu. Mengajari kita bikin mobil, tidak perlu. Karena Allah sudah memberikan semuanya kepada manusia untuk itu, yaitu akal pikiran. Nah, yang manusia tidak bisa tanpa Nabi adalah mengenal Allah secara sempurna, mengenal akhirat, dan mengenal alam hakikat alam dunia ini. Karena mereka tidak mengenal hakikat alam dunia, mereka menganggap alam dunia itu misalnya sebagai satu-satunya alam. Dan menganggap alam akhirat itu tidak ada. Bahkan karena tertutup hatinya dalam mengenal Tuhan, mereka menolak adanya Tuhan. Nah, jadi Nabi datang supaya itu tidak terjadi. Ya. Jadi Nabi dikatakan Nabi disebabkan dia berbicara tentang hakikat. Jadi pembicaranya adalah tentang hakikat. Akal rasional memperoleh keyakinan hakikat tersebut. Jadi akal rasional, akal budi kita lah yang mampu memperoleh keyakinan akan hakikat tersebut. Jadi jemaah sekalian berbahagia, sedikit lagi baru kita diskusi, habiskan ini kata hakikat kenabian. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya.
di halaman berikutnya. Tuhan adalah awal dan akhir. Kita sudah terangkan juga tadi sore. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Tuhan adalah awal dan akhir, dia mempunyai zahir dan batin. Dalam irfan batinnya Tuhan disebut ghaib mutlak. Jadi dalam irfan batinnya Tuhan disebut dengan ghaib mutlak. Ada tadi ditanyakan oleh Bu Lela. Ia adalah unitas hakiki. Ya, dia adalah kesatuan hakiki. Tidak ada keterpisahan pada zatnya Tuhan. Dan kemurnian zat, tidak ada sama sekali konstruksi padanya. Tidak ada murakkab, tidak ada susunan padanya. Ya. Kata unitas itu artinya semuanya terhubung dengan Tuhan. Ya. Tidak ada yang tidak terhubung dengan Tuhan. Dia kemurnian zat karena dia tidak ada campurannya. Tidak ada strukturnya, tidak ada konstruksinya. Tidak ada di dalam dirinya namanya bahan. Jadi kalau kita bikin rumah ada bahannya. Tuhan itu adalah murni mutlak. Sederhananya sederhana. Yang disebut dengan hakikatnya basit. Basitul hakikah. Ya. Jadi dia adalah sederhana secara hakikat. Hakikat Tuhan saat ditinjau dari dimensinya yang memanifestasi pada mawjud-mawjud, ia disifati dengan sifat zuhur. Ya. Zuhur itu artinya nampak. Sifati zuhur, nampak. Dan pada manifestasinya, jadi ketika Tuhan ditinjau dari segi dimensinya yang memanifestasi pada mawjud-mawjud, kan kita sampaikan bahwa Tuhan itulah benda-benda ini atau ke alam ini adalah tajallinya Tuhan. Memperkenalkan dirinya Tuhan. Ingat kata-kata fa khalaqtul khalqa li yu'rafu fa khalaqtul khalqa li yu'rafa. Maka aku ciptakan makhluk untuk aku dikenal, gitu. Nah, sekarang hakikat Tuhan saat ditinjau dari dimensinya yang manifestasi pada mawjud-mawjud, benda-benda apa saja, ia disifati dengan sifat zuhur. Ya, nampak. Kita mengatakan Tuhan itu nampak. Ingat, zahir dan batin. Dan pada manifestasinya terjadilah, dan pada manifestasinya dia zahir dan juga pada manifestasinya, maka terjadilah multiplisitas. Jadi alam materi ini, alam ruang waktu ini adalah alam jamak, alam multiplisitas, alam kasrah. Tetapi yang kasrah tadi itu tidak bisa lepas dari dirinya Tuhan, namanya tadi unitas. Jadi ada kata-kata unitas di sini. Unitas. Di sini adalah multiplitas. Jadi, ya. Unitas itu unity, multiplitas, multiplicity. Jadi ini satu, ini banyak. Jadi dalam bahasa Irfan biasa disebut bahwa yang multiple ini, yang banyak ini adalah terjelma dari yang satu. Ya, maka biasa dikatakan, jadi al-kasra itu fi ainil wahdah. Jadi yang banyak ini berada dalam hakikat yang satu, gitu. Jadi yang banyak ini al-kasra fi ainil wahdah. Ya. Dan yang satu ini al-wahdah ini juga akan pada saat bertajalli, bermanifestasi, dia zuhur di mana-mana, maka lahirlah multiplisitas. Jadi antara unitas dan multiplisitas, antara yang wahdah yang tunggal dengan yang kasra yang jamak tidak bisa dipisahkan. Ingat pembahasan kita tadi sore. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, inilah saya kira pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, nanti masih pada pertemuan berikutnya kita lebih dalam tentang hakikat kenabian. Ya, kita bicara tentang hakikat kenabian. Tapi untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan makam batin dan seterusnya. Masih hakikat kenabian masih panjang ini ya. Ini nanti sambungannya di sini. Ya. Sambungannya di sini nih. Ya. Karena kita waktunya sudah habis, ya kita tidak lanjut ke ini. Mutlak adalah wujud, jadi sampai di sini. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aswandi. Ustaz, itu yang dikajikan, disampaikan kepada kami kan teori-teori, kebanyakan teori kali. Yang praktik itu gimana? Yang suluh itu gimana Ustaz? Katanya harus harus latihan. Itu gimana tuh? Latihannya bagaimana Ustaz? Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Jadi kita katakan bahwa irfan ini dua cabangnya.
bercabang dua. Jadi Pak Suandi, Irfan ini, Irfan ya, kalau di Sunni kan namanya tasawuf ya, tasawuf ya. Ini dua cabangnya ya. Yang pertama namanya Nazari. Jadi Irfan Nazari, ya. Namanya teoretis ya. Yang kedua namanya Irfan Amali. Ya, Irfan Amali. Ya. Namanya amal, praktek. Ya. Itu kan dari kata suluk itu. Nah inilah nanti lahirlah di sini istilah suluk dan sebagainya. Ya, gitu. Nah jadi jemaah sekalian, kalau di dalam Ahlul Bait itu di Syiah itu Pak Aswandi, kenapa disebut Irfan? Karena dia harus berangkat dari Irfan Nazari, dan ini pendekatannya filosofis di sini, ya. Filsafat. Ya. Makanya Irfan ini terkadang disebut dengan tasawuf falsafi. Ya, jadi kalau di versi para ahli, ini biasa disebut dengan tasawuf falsafi. Ya. Tasawuf falsafi. Ya. Karena dia harus berangkat dari filsafat, Pak Suandi. Ya, makanya kalau dia irfannya di Syiah itu luas, karena dimulai dari sini, Nazari. Kalau kita langsung ke sini tidak bisa. Kalau Pak Suandi baca buku karya terbaiknya Mullah Sadra, namanya Al-Asfar Al-Arba itu, perjalanan 4 akal itu jilid itu 9 jilid. Jilid pertamanya itu permulaannya langsung mengatakan mutlaknya belajar filsafat. Jadi mulai dari filsafat dulu. Karena filsafat mengajarkan kita hakikat-hakikat. Kalau kita cuma langsung ke sini, inilah terjadi biasanya pembajakan di tengah jalan. Bahkan misalnya orang itu bisa berhenti hanya sekedar tasawuf, itu hanya sekedar pelarian saja. Jadi tasawuf menjadi tidak produktif. Tasawuf biasa cenderung menjadi hanya lari dari tanggung jawab sosial. Tidak ada aktivitas lain gitu. Nah, jadi dalam Islam, dalam Ahlul Bait itu harus dari filsafat startnya di sini. Baru makanya di rata-rata kalau Pak Suandi pelajari, semua ahli irfan, urafa dalam Ahlul Bait itu siapa pasti filosof juga. Kata kayak Imam Khomeini, Tabai, Murtada Mutahari, itu semuanya adalah ahli irfan tapi dia filosof gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan jadi teori tentang kenabian, ajaran kenabian. Ini sekilas tadi dari penjelasan Ustaz, dia masuk dalam prinsip agama Ustaz. Dalam kata lain adalah menjadi keharusan bagi kita sebagai seorang muslim untuk memahami ajaran kenabian atau sistem kenabian atau teori-teori kenabian, sebab dengan ini akan menghantarkan kita atau akan membuat kita memahami tentang ma'rifatullah, atau dan sederhananya kita tidak akan mencapai makam ma'rifatullah sebelum memahami dulu teori kenabian, ajaran kenabian. Mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi kita lihat bahwasanya di dalam Islam itu sebetulnya ada namanya usul. Jadi di dalam Islam itu kan terbagi dua, ada usul, ada furu. Ya. Ada usul ya. Dan ada furu namanya. Furu. Nah, usul ini yang paling penting sebetulnya, ini penting. Sedangkan furu ini turunan dari sini. Ya, jadi ini furu turunan dari sini nantinya ini. Ya. Jadi yang harus kita kenal usul, karena di sinilah sebetulnya basisnya. Karena kalau furu ini yang kita amalkan, sama tadi mirip dengan ini tadi, amali. Sedangkan kalau usul ini adalah nazari. Ya, usul itu ada 5 kalau dalam beragama. Yang pertama adalah masalah ketuhanan, ilahiyah namanya. Ilahiyah. Ya, ini penting. Yang kedua adalah
Al-adalah, keadilan. Keadilan. Ya. Keadilan Tuhan, keadilan ilahi. Al-adalah al-ilahiyah. Yang ketiga adalah kenabian, nubuat tadi, kenabian. Ya. Nah, tadi yang ditanya Pak di kenabian itu nubuat di sini, nomor 3. Nomor 4 baru kemudian imamah. Imamah. Yang kelima baru kemudian al-ma'ad, akhirat. Ya, terkenalnya dengan al-ma'ad. Nah, jadi kata para ulama bahkan sebetulnya cuma 3, ini 1. Ya. Ini 2. Ini 3. Ya. Ini 3 nih. Cuma 3 sebetulnya. Nah, jadi ini 3 saja. Ini 1, 2, 3. Nah, lalu kemudian muncul keadilan di sini. Ini sebetulnya penjelmaan saja. Jadi kalau kita memahami Tuhan ilah, ilahiyah, di alam nyata, di alam zuhur tadi ini, di alam yang kita bisa jangkau dengan panca indera dan akal, maka mau tidak mau harus kita berimplikasi dengan keadilan. Karena keadilan itulah menyebabkan nanti kita terima kenabian. Adalah Tuhan sangat tidak adil kalau menciptakan kita di muka bumi ini tanpa buku petunjuk, tanpa pandu, tanpa guide, tanpa travel guide, kurang lebih begitulah, travel guide. Maka bukti Tuhan itu adil, dia ada mengangkat nabi, begitu. Jadi intinya sebetulnya ketuhanan dan kenabian. Begitu juga kenabian. Kita tahu kenabian itu kan sosok-sosok manusia yang seperti kita mati juga. Nah, sedangkan hari kiamat masih jauh. Ataukah jarak antara satu nabi dengan nabi lain kan berjarak jauh. Nah, bagaimana di antaranya itu? Apakah terjadi fatrah namanya? Tidak boleh terjadi fatrah. Dalam Al-Quran ada berbicara tidak boleh terjadi fatrah. Ya, maka harus ada perantaranya namanya imamah. Nah, begitu. Jadi ini adalah perantaraan menuju kepada kenabian, ini adalah imamah untuk sampai kita kepada akhirat. Contohnya, Nabi Muhammad kita kan sudah tidak ada sejak 1400 tahun yang lalu. Sedangkan kita lihat kiamat belum terjadi. Sekarang sudah 1400 tahun tanpa Nabi kalau kita bertumpu kepada Nabi. Berarti Tuhan membiarkan kita tersesat, tidak punya pemandu lagi, tidak punya travel guide. Nah, ternyata ini antaranya adalah imamah. Begitu. Jadi kemudian akhirnya dengan demikian yang ditanyakan Pak Andi tadinya adalah masalah ini kenabian. Benar. Ya. Masalah usul sangat-sangat penting. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, satu soalan luar sikit Ustaz. Silakan. Saat waktu kita mati lemas, kemudian kita berada di suatu alam, siapa aku yang melihat aku di sana yang terbujur kaku? Dan di manakah aku ketika itu Ustaz? Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Tadi ini ada pertanyaan Pak Pak Nur Rusman juga, yaitu ketika panca indera kita di-off-kan. Ya. Panca indera kita, mata, kuping dan sebagainya di-off-kan. Tidak difungsikan, di-off-kan. Maka apa yang terjadi? Dan sementara mata hati kita di-on-kan, dinyalakan. Nah, maka kita menyaksikan alam yang luar biasa indahnya. Ambil contoh pada saat kita tertidur. Pada saat kita tertidur. Pada saat kita tertidur itu adalah mata panca indera kita ter-off-kan, off. Ya. Dia mati, tidak aktif. Nah, pada saat kita tertidur pasti kita melihat mimpi-mimpi namanya. Nah, mimpi-mimpi itu benar-benar kita seakan-akan melihat. Seakan-akan mendengar ada suara. Kita mendengarkan kalau ada yang berbicara, kita tak bisa ceritakan. Artinya, kesan-kesan yang kita tangkap dalam mimpi persis seperti kesan yang kita tangkap dalam keadaan terjaga, di luar mimpi, di luar tidur. Bisa kita ceritakan posturnya, orangnya, bisa kita ceritakan suaranya. Pertanyaannya, siapa yang melihat dan mendengar itu? Seperti tadi adalah mata batin menyala pada saat itu. Jadi mata batin menyala pada saat itu. Nah, sekarang kalau kita misalnya mati itu artinya bahwa nafs jiwa kita meninggalkan diri kita, maka yang muncul apa sih sebetulnya?
Yang muncul adalah hakikat aku. Hakikat aku. Hakikat aku. Jemaah sekalian, mungkin jarang di antara kita pernah berpikir, pernah nggak kita mempertanyakan nih, ya, aku ini siapa? Jemaah sekalian, karena kalau kita ditanya itu selalu coba misalnya, kalau misalnya kita tanya Pak Andi misalnya, Pak Andi naikkan misalnya tangannya kan, angkat tangan. Ada Pak Ustadz. Nah, yang ditangkat tangannya, apakah tangannya itu Andi? Ternyata bukan. Buktinya ada orang yang tidak ada tangannya, tetap aja namanya, tetap ada orangnya ada. Ya. Jadi kalau tangannya orang kita buntungin, tetap aja dia mengatakan aku. Jadi artinya apa? Ya ketika mengangkat tangannya itu sebetulnya tangannya bukan aku. Hanya untuk menjelaskan bahwa dia ada. Ya. Pak Andi, dia tepuk lagi dadanya. Ya, tepuk lagi dadanya. Apakah dada itu adalah Pak Andi? Bukan. Ya. Kakinya bukan juga. Tubuhnya bukan juga. Contohnya, kalau kita menghadiri orang meninggal dunia, kita melayat orang mati. Kita meninggal misalnya si Fulan. Kita melayat si Fulan. Si Fulan bin Fulan. Tanya keluarganya, mana Fulan? Fulan telah berpulang ke rahmatullah. Kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus itu siapa? Bukan Fulan lagi, tetapi mayat. Jadi kita melihat yang kita mandikan itu bukan lagi si Fulan, tapi mayatnya, mayit. Mayit itu kalau bahasa kasarnya bangkai. Ya ingat, kalau bahasa kasarnya itu kan bangkai. Ya. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu kan ada kata-kata hurrimat alaikumul mayit. Itu kan mayit. Bangkai maksudnya di situ. Hurrimat alaikumul maita waddama walahmal khinziri. Ya. Jadi diharamkan kepada kalian mayit, yaitu bangkai. Waddama, dan juga darah, walahmal khinzir, dan juga daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Jadi kata-kata mayit kita bahasa halus mayat. Sebetulnya kalau di bahasa kasarnya ya dia adalah bangkai. Jadi kalau kita tanya, mana si Fulan bin Fulan? Itu tinggal mayatnya. Nah, pertanyaan dirinya mana tadi? Dirinya tadi yang mengatakan aku. Nah, sudah tidak ada. Jadi jemaah sekalian berbahagia, sangat mungkin pada saat diri kita sesungguhnya sudah keluar dari tubuh, ya, berpisah. Jadi katakanlah di sini, ini adalah si mayit di sini, ya. Si mayit di sini, ya, kita anggap ini si mayit, ya. Nah, jadi ketika ini adalah si mayit di sini, lalu kemudian nih katakanlah misalnya adalah dirinya di sini, ya. Dirinya di sini, lalu kemudian keluar, ya, keluar. Nah, maka Pak ini akunya tadi, ini katakanlah ini aku di sini, ya ini. Kemudian dia keluar, maka dia katakanlah kita pindah ke sini, ya. Maka si aku, diri ini, ya, diri yang berkata aku tadi, ya. Diri yang berkata aku ini, ya, bisa melihat ini si jasad. Ya. Tak tentu dengan mata batin. Kenapa? Karena mata kepala dari sini, panca indera dari sini, di kepala. Nah, jadi kita bisa melihat si mayit di bawah. Nah, pada saat itulah jemaah sekalian berbahagia, bagi orang-orang yang selama ini membangga-banggakan tubuhnya, maka dia menjadi sangat-sangat tersiksa. Ingat pembahasan kita di Tadabbur, yang namanya tersiksa adalah dipaksa berpisah dengan yang dicintainya. Karena orang itu sangat cinta kepada tubuhnya, kepada dunianya, maka kemudian dia sangat-sangat tersiksa. Ingat, yang namanya cinta kepada tubuh itu adalah merupakan titik sentral dari semua dunia. Kan aku ini kan mengatakan mobilku, rumahku, dan sebagainya. Jadi mencintai tubuh artinya mencintai dunianya. Nah, ketika kemudian dia dipaksa keluar dari sini, jadi ini si diri keluar, lalu kemudian dari luar dia melihat jasadnya, maka dia sangat-sangat
dia sangat-sangat tersiksa. Kenapa? Karena dia lepas dari semua kebutuhan tubuh. Ya. Makanya jemaah sekalian, ketika dia pindah ke alam sana dan dia menemukan alam lain, dan ternyata dia tidak cukup banyak memanfaatkan dulu tubuhnya untuk alam sana, ini tadi alam akhirat, alam al-ma'ad, ini ma'ad, ya. Maka mereka minta, ya Allah kembalikan aku ke sini. Jadi minta kepada Allah agar kalau bisa ini dikembalikan, ya Allah kembalikan aku ke sini. Ya. Kembalikan aku ke sini. Ya. Tapi apakah mungkin orang kembali ke sini? Tidak mungkin, kata Tuhan. Ya. Dia ingin kembali tidak mungkin. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, ini ayat surat Al-Mu'minun. Sorry. Jadi kita lihat surat Al-Mu'minun, surat 23. Ayat 99. Ya. Hatta iza ja'a ahadahumul maut. Sampai ketika datang ahadahum, kepada salah seorang dari manusia, al-maut, kematian. Jadi ini datang kepada manusia kematian, al-maut. Hatta sampai iza ketika ja'a datang ahadahum, salah seorang di antara mereka, al-maut, kematian. Qala, maka dia berkata. Ini qala, dia berkata, ya. Ini qala, dia berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Rabbi wa Tuhanku kembalikan. Irji'un, kembalikan aku. Jadi setelah kematian datang, kembalikan. Jadi ini sama tadi ini. Dia minta dikembalikan ke sini, si diri dikembalikan ke sini. Yang berkata aku dikembalikan ke sini, ya. Rabbi wa Tuhanku irji'un, kembalikanlah aku kepada tubuhku. Ya. Untuk apa? La'alli, mudah-mudahan atau agar supaya aku melakukan amal solehan soleh. Fima taraktu, yang selama ini aku tinggalkan. Jadi kembalikanlah aku ke dunia agar aku melakukan amal-amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Amala solehan fima taraktu, yang selama ini aku tinggalkan. Ya. Fima taraktu. Ya. Jadi dia ingin kembali ke dunia, kenapa? Karena banyak amalan yang tidak dilakukan, amal soleh yang dia tidak lakukan. Fima taraktu. Apa kata Allah? Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-sekali tidak. Innaha, sungguhnya permintaan ini tadi minta dikembalikan irji'uni, permintaan itu kalimatun, hanya sebuah perkataan yang tidak bermakna. Kalimatun huwa qailuha, itu adalah suatu kata yang dia ucapkan. Itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Kalimatun huwa qailuha. Apa sebabnya? Tidak mungkin kembali. Wa min waraihim barzakhun. Karena di belakang mereka ada barzakh. Di belakang mereka ada barzakh. Makanya disebutlah di sana dengan alam barzakh. Wa min waraihim, dan di belakang mereka ada barzakh. Maksudnya tidak mungkin kembali lagi ke dunia, masuk ke tubuhnya. Sebabnya di belakangnya ada barzakh. Sampai kapan barzakh ini? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Nah, jadi jemaah sekalian, pertanyaannya tadi kita dari Singapura, Pak Usman, Nur Usman, kita jawab bahwa ketika ini keluar, maka sangat mungkin dia melihat ini ke dalam seperti ini. Maka jemaah sekalian, sebelum ini terjadi, marilah kita benar-benar memperbanyak amal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan-amalan, termasuk di dalamnya belajar yang bisa menyempurnakan jiwa kita. Supaya pada saat dia nanti keluar, kita tidak menyesal lagi seperti itu. Ada lagi satu pertanyaan? Ada lagi Ustadz dari Pak Ridwan. Silakan Ustadz. Jadi Ridwan Haji Ridho, ya, saya panggilnya Haji Ridho. Wajah Allah itu yang ada di setiap jiwa manusia seperti apa? Karena manusia dan jiwa manusia berbeda-beda. Ya, jadi ini kata-kata wajah Allah itu pada setiap jiwa manusia seperti apa? Ya, tidak bisa disepertikan karena laisa kamitsli syai'un. Ya. Jadi artinya apa? Intinya adalah begitu jiwa kita menjadi bening,
suci, maka otomatis. Tidak perlu otomatis. Kenapa? Itu namanya fitrah. Otomatis Allah ingat yang selalu ditanyakan Pak Umar Usman dari Pak Nur Usman dari Singapura tentang alastu birabbikum. Jadi jiwa kita itu ketika ditanya alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Begitu qalu berkata kan berarti dia ada di situ. Jadi wajah Allah sudah ada di sana. Qalu bala syahidna. Mereka berkata adalah syahidna, kami menyaksikan. Nah begitu. Qalu mereka syahidna. Jadi sudah ada di sana. Nah, lalu kenapa banyak orang yang mengingkari Tuhan atau bahkan tidak mengenal Tuhan secara sempurna? Sebabnya tadi karena sudah terlalu banyak noda-noda hitam yang melekat di permukaan cermin wajah kita. Sebagaimana kalau kita bercermin dan di cermin itu banyak noda-noda hitam, maka wajah kita di dalam cermin tidak bisa kita lihat secara sempurna. Tidak bisa memantulkan wajah kita, tubuh kita secara sempurna. Begitulah juga. Tapi begitu cerminnya bening, bersih, otomatis. Begitu kita berdiri pada cermin, otomatis. Ya. Otomatis kemudian nampaklah di sana wajah kita. Begitulah juga dengan jiwa manusia. Karena jiwa manusia satu. Jadi kita bertumpu pada pada 3 ayat. Ayat pertama tadi yang selalu kita bicarakan, alastu birabbikum, qalu bala syahidina. 1. Yang kedua, surat Ar-Rum, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah yang digunakan memfitrai manusia. Yang ketiga, surat Al-Baqarah yang berbunyi tentang sibghah. Sibghatullah wa man ahsanu sibghah. Jadi adalah jiwa kita adalah sibghah, celupannya Allah. Dan tidak ada celupan yang lebih baik lagi ketimbang celupannya Allah. Dengan demikian, kalau dikatakan seperti apa, ya seperti apa adanya, kira-kira gitu. Kenapa? Karena kalau Allah dalam pengertian zat, ya tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Sedangkan berbicara tentang jiwa manusia, itu tadi fitrah manusia sebetulnya. Dan itu adalah non-materi. Gitu. Saya kira Bapak sekalian kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan sedikit pengetahuan dari pertemuan kita ini. Dan mari kita coba membina jiwa kita dengan ilmu yang kita dapatkan ini agar jiwa kita sedikit demi sedikit benar-benar mengenal Allah semakin dekat kepadanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.